Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwasannya landasan pendidikan di Indonesia sangatlah penting dan patut dikembangkan. Menurut Yatimah pada tahun 2017, secara lesikal, landasan adalah alas, tumpuan, ataupun dasar berpijak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan dalam sistem atau praktik pendidikan, sehingga landasan pendidikan yang bermutu akan mewujudkan sistem pengembangan pendidikan yang berkualitas. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Falsafah menurut Akbar pada tahun 2023. Secara etimologi, filsafat adalah gagasan, ide, pengetahuan, kebenaran, kebijaksanaan, ataupun pandangan. Nilai-nilai dalam landasan filosofis yang pertama, idealisme. Idealisme berasal dari kata ideal, yaitu ide, gagasan, yang berarti dalam landasan pendidikan, dasar berpijak pasti berupa gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang dapat dipercaya dan akurat. Maka, sebagai contoh, mengerjakan tugas matematika, kita menggunakan konsep idealisme, yaitu konsep gagasan ide, rumus-rumus matematika yang sudah ditetapkan. Kedua, realisme. Menurut Aristoteles, realisme ini adalah suatu landasan pendidikan dari kata real yang berarti nyata. Maka si prinsip dalam pendidikan itu harus berdasarkan kenyataan. Ada studi kasus ataupun masalah yang dapat diselesaikan secara nyata. Contoh, dikutip dari study.com, contoh eksperimen nih atau praktikum. Dalam pembelajaran biologi IPA, kita menyelesaikan suatu permasalahan melalui praktikum, berarti kita belajar secara nyata. Nah, itu merupakan dasar pijakan, menyelesaikan masalah secara nyata atau real. Ketiga, yaitu naturalisme. Naturalisme ini berdasarkan indrawi atau panca indera. Apa yang kita dengar, kita lihat secara langsung, kita ucapkan atau kita bicarakan bersama diskusi, kita perbuat dalam lingkungan pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar disebut dengan proses sistem pendidikan. Maka hal-hal yang kita dapati, kita terima apa adanya yang disebut dengan nilai naturalisme, yaitu nilai sesuai dengan apa adanya yang kita terima dan cerna dari panca indera. Maka naturalisme ini dikaitkan dengan indrawi. Yang keempat, ada esensialisme, gabungan dari nilai idealisme dan realisme. Pandangan, gagasan, ide digabungkan dengan konsep kenyataan yang ada dalam landasan pendidikan ataupun dalam dunia pendidikan. Kelima, perennialisme, yaitu pelestarian nilai-nilai dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, sopan santun 5S patut diterapkan dalam setiap jenjang sekolah, yang menandakan itu merupakan dasar ataupun pijakan kita dalam bersikap, yaitu nilai moral, dan patut dilestarikan karena dia menganut nilai perennialisme, yaitu pelestarian nilai-nilai dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yang keenam, yaitu eksistensialisme, yaitu kehadiran kita, partisipasi ataupun
kolaborasi kita antara komunikasi dan interaksi dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, dalam menempuh pendidikan, yaitu proses belajar dan juga mengajar di dalam kelas ataupun ruangan. Ketika kita hanya diam saja, maka kita hanya hadir, tetapi kita tidak bereksistensi. Ketika kita bereksistensi itu, kita hadir dan juga berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan diskusi kepada pendidik, yaitu baik itu Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru. Ketujuh, yaitu pragmatisme, kegunaan manfaat. Kegunaan serta manfaat dan tujuan. Tujuan kita untuk memahami landasan pendidikan, yaitu mengetahui dasar-dasar dalam mendidik dan nilai-nilai yang ada dalam landasan pendidikan yang akan membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, kegunaan. Kegunaan mengimplementasikan landasan pendidikan ini apa? Yaitu kita memahami, mengerti para karakter peserta didik. Contohnya, ketika menerapkan landasan psikologis, kita memahami pandangan-pandangan, ide-ide, serta gagasan, baik itu benar maupun salah, melalui landasan filosofis. 8. Progresivisme, penggabungan antara nilai landasan filosofis naturalisme dengan pragmatisme. Naturalisme berarti kan apa adanya dari panca indrawi atau panca indera, tanpa ada penambahan atau pengurangan sesuatu hal di dalamnya, baik itu pengurangan kenyataan ataupun penambahan kenyataan yang tidak sesuai. Selanjutnya itu pragmatisme, yaitu kegunaan juga manfaat, berarti penggabungan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar melalui panca indera, soalnya kita ketahui manfaat dan kegunaan serta tujuan dalam sistem pendidikan ini apa. Nah, itu merupakan yang dimaksud dengan nilai progresivisme dalam landasan filosofis. Kesembilan, empirisme. Empirisme berarti pengalaman, belajar dari pengalaman, tetapi bukan pengalaman yang dibawa sejak lahir ya. Di sini dalam landasan pendidikan berarti dasar pijakan seorang pendidik itu kan sebagai fasilitator kan. Nah, berarti Bapak Ibu guru dosen maupun Bapak Ibu guru di sekolah itu memberikan refleksi diri kepada peserta didik, memberikan observasi langsung yang akan menghasilkan suatu pengalaman bagi peserta didik, dan peserta didik itu dapat belajar melalui pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, yaitu rekonstruktivisme, pembangunan lembaga pendidikan sebagai pelopor. Nah, sebagai contoh, seorang kepala sekolah maupun guru-guru itu pasti ingin memajukan sekolah menjadi top 1 di suatu daerah ataupun menjadi sekolah ternama, baik itu dari kualitas peserta didik maupun kebersihan sekolah. Maka pembangunan lembaga kependidikan itu yang dimaksud sebagai dasar pijakan landasan filosofis berupa nilai rekonstruksivisme. Landasan pendidikan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nilai-nilai dalam landasan pendidikan yuridis. Yang pertama, nilai keadilan. Yang kedua, nilai kesetaraan hak. Yang ketiga, nilai kewajiban negara. Yang keempat, nilai demokrasi dalam pendidikan. Yang kelima, nilai perlindungan hak peserta didik dan pendidik. Dan yang keenam, nilai kebebasan akademik dan otonomi pendidikan tinggi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan ekonomi. Landasan pendidikan ekonomi bertujuan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan model yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di sini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses, pendidikan ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada hal-hal
Yang pertama, untuk memberi keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri, seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga, dan sebagainya. Yang kedua, membiayai semua perlengkapan gedung seperti air dan listrik telepon. Yang ketiga, membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan. Yang keempat, mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi, seperti belajar hidup hemat, dan memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan. Landasan psikologis juga dapat dipahami sebagai landasan yang mendukung pemahaman perilaku manusia berdasarkan aspek psikologisnya. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku manusia memberikan landasan yang kokoh dalam menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia. Psikologi sebagai landasan pendidikan mengandung arti bahwa unsur psikologis harus digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pendidikan karena objek pendidikan adalah seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan pendidikan selalu mencakup aspek kejiwaan manusia untuk memahami berbagai sifat peserta didik. Oleh karena itu, psikologi diperlukan dalam pendidikan. Nilai-nilai dalam landasan psikologis pendidikan menurut Linda tahun 2024 yang pertama ada nilai pengembangan kepribadian dan perilaku. Pendidikan diarahkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kepribadian serta mengubah perilaku ke arah yang positif melalui pertumbuhan, perkembangan, dan proses belajar. Yang kedua yaitu ada nilai penghargaan terhadap perbedaan individu. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam kecepatan, gaya, dan batasan belajar. Pendidikan yang berdasarkan psikologi harus menghargai keragaman ini. Yang ketiga yaitu nilai motivasi dan kesiapan belajar. Motivasi internal peserta didik menjadi dasar keberhasilan belajar. Guru perlu membangun suasana yang menumbuhkan semangat dan kesiapan siswa. Yang keempat yaitu ada nilai kesehatan fisik, mental, dan emosional. Psikologi pendidikan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kelima ada nilai sosial dan interaksi. Melalui pemahaman psikologis, pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, serta sikap positif terhadap lingkungan. Yang keenam yaitu ada nilai kemandirian dan tanggung jawab peserta didik. Peserta didik dibimbing untuk menjadi individu yang mandiri, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah nilai kreativitas dan pemecahan masalah. Pendidikan berbasis psikologi mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, serta kreatif dalam menghadapi tantangan. Baik, selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah suatu alat atau pemahaman yang kemudian digunakan sebagai dasar studi pendidikan maupun praktik pendidikan yang mana sumber utamanya adalah sosiologi. Sedangkan, sosiologi sendiri adalah ilmu yang berusaha mengkaji tentang manusia pada ranah struktur sosial dalam kehidupan. Landasan ini bertujuan agar pendidikan mampu mempersiapkan individu untuk hidup bermasyarakat dengan mempertimbangkan struktur sosial, norma agama, dan dinamika masyarakat yang ada. Nilai-nilai yang terkandung dalam landasan sosiologis yang pertama adalah nilai sosial, lalu yang kedua adalah nilai gotong royong atau kebersamaan, yang ketiga adalah nilai toleransi, yang keempat adalah nilai demokrasi dan musyawarah, yang kelima adalah nilai keadilan dan kesetaraan, yang keenam adalah nilai kepedulian sosial, dan yang terakhir adalah nilai moral dan etika. Materi selanjutnya yaitu landasan antropologis. Landasan antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologis lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat,
budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya terpecah-pecah menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi, termasuk antropologi pendidikan. Seperti halnya kajian antropologis, pada umumnya pendidikan antropologis berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Implementasi landasan pendidikan antropologis. Keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung. Fungsional, membaca, menulis, berhitung. Memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui pola perilaku manusia. Yang kedua dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan. Yang keempat dapat memperluas wawasan. Dan yang terakhir dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat. Implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga, pemberian pendidikan